Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ketika video ini dibuat. Perkenalkan nama saya Dwi Utoyo Putra, saya adalah siswa Edwork Digital Marketing. Baik, izin menjawab pertanyaannya. Di sini pertanyaan kuisnya ada 5 ya. Yang pertama ada elemen apa saja yang harus ada di dalam brief konten. Kedua, berapa batas minimum dan maksimum dalam penggunaan hashtag dan bagaimana komposisinya. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan brief content dalam konteks pemasaran. Keempat, mengapa brief content penting dalam proses pembuatan konten pemasaran. Dan yang terakhir, mengapa target audiens mempengaruhi penyesuaian brief content. Baik, saya jawab dari pertanyaan pertama ya. Elemen apa yang harus ada di dalam brief content ya? Jadi ya, elemen-elemennya itu seperti judul ya. Jadi, memberikan gambaran singkat tentang konten yang akan dibuat ya. Jadi judulnya itu apa gitu, kontennya itu membahas apa gitu kan. Nah, terus setelah itu tujuan ya, setelah judul yaitu tujuan, menjelaskan tujuan dari konten tersebut seperti apa gitu kan, seperti meningkatkan, brand awareness atau mungkin engagement atau mungkin, konversi ya, dan yang pasti tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah menjual produk, seperti itu, ya, produk ataupun jasa. Dan selanjutnya ada target audience ya, menjelaskan siapa yang menjadi target audience dari konten ini ya, termasuk demografi, psikografi gitu kan, eee, apalagi ya, ya mungkin dari hobinya, mereka tinggal di kota mana atau negara mana, seperti itu. Dan lalu ada selanjutnya ada pesan utama, inti dari pesan yang ingin disampaikan dalam konten ya. Pesan utamanya itu apa? Diskonkah gitu kan, promokah ya, promo, apa ya, promo seperti beli satu gratis satu mungkin atau ada diskon, 50% seperti itu. Lalu ada KPI ya, Key Performance Indicators ya. Jadi, KPI ini seperti indikator kinerja utama yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan konten ya, seperti analisis analisis. Jadi, digital marketing itu ya termasuk ini kan brief content juga termasuk dalam digital marketing ya. Jadi brief content ini bisa bisa apa, mengukur gitu keberhasilan konten setelah setelah judul, tujuan, dan target audiens, dan juga pesan utamanya itu dibuat. Jadi mungkin, ini juga bisa menjadi patokan ya atau iya, bisa menjadi patokan dan penilaian apabila kita sudah menentukan target audiens, usia segini, gendernya segini gitu kan, demografi dan psikografinya seperti apa dan bagaimana, ternyata setelah kita lihat di KPI, ya dengan judul, tujuan, dan pesan utama ternyata masih, eee, anggap saja kurang memuaskan ya. Mungkin targetnya, sekian ribu view, tapi ternyata ya masih di angka segitu gitu. Nah, bagaimana gitu kan untuk, mengangkat performance-nya. Jadi KPI ini bisa mengukur keberhasilan konten tersebut. Jadi apabila mungkin masih dinilai kurang memuaskan, masih bisa apa, diremedial lagi gitu. Mungkin tujuannya ada yang kurang menarik gitu kan, atau target audiensnya mungkin kurang apa, kurang tepat sasaran seperti itu. Nah, selanjutnya ada format konten, menentukan jenis konten ya, artikel, blog, video, infografis, dan postingan media sosial, seperti itu ya, konten. Nah, formatnya mau seperti apa, menggunakan blog, menggunakan video ya, copywriter ya harus bagus seperti itu ya. Dan lalu ada platform distribusi, dim apa, yang menentukan ya di mana konten akan dipublikasikan ya, seperti di website, di blog, seperti itu kan, di media sosial atau di email, seperti itu. Jadi
platform distribusinya itu mau seperti apa, seperti itu. Dan ada tone and style ya, gaya dan nada yang diinginkan untuk konten, ya apakah formal, apakah santai, apakah humoris gitu kan. Oke, dan lalu ada call to action ya, CTA. Nah, di sini kan, CTA ini tindakan yang diharapkan dari audiens setelah mengonsumsi konten ya, setelah apa, setelah brief konten ini tayang ya. Jadi, call to action-nya yang kita harapkan dari audiens itu seperti apa? Mengklik iklan, nah lalu tentu saja ya tujuannya ya supaya si konsumen ini bertindak untuk, membeli produk atau menggunakan jasa kita lah ya, tujuannya seperti itu. Nah, lalu ada tanggal dan waktu ya, batas waktu untuk penyelenggaraan konten. Jadi, konten ini akan tayang kapan dan selesai kapan, seperti itu kan. Nah, balik lagi seperti platform distribusi. Nah, itu akan ditentukan kontennya itu akan dipublikasikan di mana, seperti itu kan. Di mana dan kapan, gitu. Kapan mulainya dan kapan selesainya, seperti itu. Dan lalu ada anggaran, biaya yang tersedia untuk pembuatan konten. Tentunya ini ada anggarannya kan. Nah, anggaran juga menentukan, tanggal waktunya, gitu. Jadi mulainya itu kapan dan seberapa lama iklan itu akan tayang. Dan platform distribusinya juga, mungkin mungkin ya, tidak hanya di satu website atau 2 website, tapi jika anggarannya besar juga, jadi akan tampil di beberapa website, di beberapa blog gitu kan, di sosial media, dan tampilnya itu mungkin secara berkelanjutan apabila anggarannya cukup besar, seperti itu. Selanjutnya ada referensi, contoh atau referensi konten lain yang, bisa menjadi inspirasi, seperti itu ya. Jadi ya harus ada referensinya juga untuk membuat brief konten ini. Walaupun sudah ditentukan judulnya apa, tujuannya apa, gitu kan, target audiens, pesan utama, seperti itu. Tapi kalau tidak ada referensi, ya gimana ya, jadi tidak ada inspirasi untuk mencontoh gitu ya, seperti itulah kurang lebih. Baik, kita masuk ke nomor 2, berapa batas minimum dan maksimum dalam penggunaan hashtag dan bagaimana komposisinya, ya. Satu Instagram, minimum satu hashtag dan maksimum 30 hashtag per posting. Sebaiknya digunakan 5 sampai 10 hashtag yang relevan dengan produk atau jasa kita gitu ya. Jangan misalkan kita menjual elektronik, tapi hashtag-nya baju anak seperti itu, ya, jangan. Nah lalu, kedua ada Twitter ya, minimum satu hashtag dan disarankan maksimum 2 sampai 3 hashtag per tweet. Mmm, jadi setiap tweet itu harus ada 2 sampai 3 hashtag ya. Ya seperti itulah ya. Eh, nah yang kedua ada Facebook, tidak ada batasan resmi, namun disarankan untuk menggunakan 1 sampai 2 hashtag yang relevan. Jadi ini bisa bisa dilakukan secara kontinu 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 ya, 1 sampai 2 hashtag yang paling relevan. Lalu selanjutnya hah? Ini tugas? Apa? Enggak, tugas itu, eee, kursus. Lalu selanjutnya ada LinkedIn. Nah, jadi di LinkedIn ini disarankan 1 sampai 3 hashtag yang relevan, seperti itu. Kalau saya pribadi udah mencoba Instagram dan Facebook, tapi kalau Twitter dan LinkedIn saya belum coba sih. Karena satu Twitter itu ya kayak gitu isinya, dan LinkedIn saya baru pakai LinkedIn sih. Nah, seperti itulah ya. Jadi komposisinya harus mencakup hashtag branded, hashtag industri, hashtag trend. Nah, hashtag branded itu untuk meningkatkan brand awareness ya, nama brand gitu. Nah, industri, terkait dengan industri atau niche ya, contoh, hashtag digital marketing. Nah, hashtag trend, apa tuh yang lagi tren pada saat ini gitu kan, yang sedang tren dan populer, contohnya Throwback Tuesday, seperti itu, dan lain sebagainya ya, ini hanya contoh. Nah, lalu selanjutnya nomor 3, apa yang dimaksud dengan brief content dalam konteks pemasaran? Apa? Oke.
Lanjut nomor 3 ya, apa yang dimaksud brief content dalam konteks pemasaran? Jadi brief content adalah dokumen yang merinci semua informasi penting dan panduan untuk membuat konten pemasaran. Ini berfungsi sebagai panduan bagi tim kreatif untuk memahami target, tujuan audiens, pesan utama, dan parameter lainnya yang diperlukan untuk menghasilkan konten yang efektif dan sesuai dengan tujuan pemasaran yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya nomor 4, mengapa brief konten penting dalam proses pembuatan konten pemasaran? Yang penting karena satu menjamin konsistensi, dua menghemat waktu dan biaya ya, tentu. Tiga memastikan kejelasan, empat meningkatkan kualitas konten. Jadi menjamin konsistensi, memastikan bahwa semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan arahan konten, gitu kan. Jadi konsisten nih tujuannya itu dan arahan audiensnya, arahan kontennya itu kemana seperti itu. Jadi tidak tidak seperti marketing tradisional yang menyebar luas seperti itu kan, dipasang baliho di jalan belum tentu yang melihatnya itu adalah orang sesuai dengan, audiens yang kita harapkan seperti itu. Jadi, iklan-iklan seperti brief content ini akan muncul sesuai dengan demografi audiensnya yang kita harapkan seperti apa. Lalu yang kedua, menghemat waktu dan biaya ya. Jadi ya mengurangi kebingungan dan revisi yang tidak perlu, sehingga proses pembuatan konten jadi lebih efisien, ya. Jadi waktu dan biaya, waktunya itu ya pasti akan tampil ketika orang-orang itu menggunakan internet, ya. Entah itu tampil di website, media sosial, seperti itu. Jadi ketika orang itu membuka website dan membaca dan kebetulan mereka membutuhkan produk atau jasa kita, maka iklan kita akan muncul di situ, seperti itu ya. Dan biayanya juga tidak begitu mahal kalau dibandingkan dengan, marketing konvensional ya. Mungkin, kita hanya di range ya at least mungkin dari 100.000 mungkin ya, untuk, penayangan berapa hari mungkin, dan tayangnya di beberapa tempat tertentu seperti itu. Tapi kalau misalkan marketing tradisional kan kita nyewa billboard juga habis berapa gitu kan, dan belum tentu juga setiap orang yang melintas melihat billboard tersebut, karena bisa dianggap ya terlalu terlalu tinggi atau mungkin karena, eee, lalu lintas yang padat sehingga tidak bisa melihat billboard tersebut, seperti itu. Lalu ya memastikan kejelasan, selanjutnya ya, memberikan panduan yang jelas dan terstruktur untuk tim kreatif, seperti itu. Ya seperti itulah ya. Dan yang keempat meningkatkan kualitas konten, membantu menghasilkan konten yang lebih terarah dan efektif dalam mencapai tujuan pemasaran. Dan selanjutnya nomor nomor 5, bagaimana target audiens mempengaruhi penyusunan brief content. Ya, target audiens mempengaruhi penyusunan brief content dengan cara menentukan gaya nada, menentukan format konten, menentukan platform distribusi, menyesuaikan pesan utama, menentukan CTA. Apa tuh tadi CTA? CTA adalah call to action. Nah, jadi menentukan gaya dan nada. Konten harus disesuaikan dengan preferensi dan karakteristik target audiens, seperti formal atau informal, humoris atau serius ya. Sesuai dengan preferensi dan karakteristik target audiens dan juga sesuai dengan, barang, produk atau jasa yang kita pasarkan. Seperti contoh, apabila kita menjual produk untuk anak-anak ya, tidak mungkin dong kita memasarkan secara formal, sudah pasti harus secara humoris, secara terhibur, seperti itulah ya. Dan kedua, menentukan format konten. Jadi format konten yang dipilih ini berdasarkan apa yang paling disukai dan sering digunakan oleh target audiens, seperti itu. Jadi ya target audiens mungkin sesuai demografi dan psikografinya, mereka menyukai video, ya. Ya udah kita buat format kontennya ya berupa video gitu, video yang menarik atau formal, tergantung produk atau jasa yang kita tawarkan dan juga tergantung ya karakteristik audiensnya seperti apa, atau bisa juga, seperti artikel atau infografis ya seperti itu dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada menentukan platform distribusi, memilih platform di mana target audiens paling aktif dan terlibat. Nah, seperti contoh, saya lebih sering menggunakan Instagram.
ya. Ya otomatis pasti iklan yang produk atau layanan yang saya butuhkan akan muncul di Instagram seperti itu. Mmm, dan selanjutnya menentukan pesan utama. Pesan utama harus relevan dengan kebutuhan dan minat target audiens. Dan selanjutnya ada menentukan CTA, tindakan yang diinginkan dari target audiens adalah mengkonsumsi konten harus jelas dan sesuai dengan perilaku mereka. Seperti itulah ya. Jadi dengan memahami dan mendefinisikan target audiens secara mendalam, konten yang dihasilkan akan lebih relevan, lebih menarik, lebih efektif, dan lebih mencapai tujuan pemasaran, seperti itu kurang lebih. Dipercepat ya. Baik, sekian, tugas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep healthy, always be kind, and sampai jumpa.